Hai guys, selamat pagi bersama saya OBTDR Yudo Handoko. Saat ini saya berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bicara soal handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Nah, saat ini saya berada di sebelah motor Yamaha X-Max. Tentunya suspensinya masih standar. Dan lihat di sebelah saya ada YSS suspensi. Di sini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Sekaligus kita akan juga bikin video cara pemasangan YSS suspensi dengan benar. Karena pemasangan yang benar, settingan yang benar menghasilkan suspensi yang nyaman dong. Ada buktinya? Ada dong. Kita 12 motor ya, dari Jakarta, Bali, Lombok, dan teman-teman Bali, teman-teman Lombok yang memakai YSS sepakat real YSS suspension itu mantap dan teruji. Saat ini saya sudah jumpa dengan Om Bayu dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Halo Om Yudo. Hai Om, saya mau nanya-nanya nih, apa sih keluhan di motornya ini ya? Dari suspensi, mesin, pengereman, dan lain-lainnya. Jadi gini Om Yudo, jadi saya ngelihat beberapa kali kawan-kawan itu yang datang touring dari Jawa, dari Bali, mereka touring ke Lombok, kok asik ya? Kelihatan mereka manuver, kemudian tarikan mesinnya kelihatannya asik, saya masih standar banget Om. Jadi perjalanan kita terkadang saya jadi ditinggal terus sama mereka. Tambah lagi enak sekali kelihatan empuk kalau di perjalanan. Itu akhirnya saya memutuskan untuk kita harus upgrade. Yang kita upgrade itu antara lain ya seperti yang saya lihat itu. Apa sih yang perlu di-upgrade? Itu kami coba untuk konsultasi kemarin berapa kali sama Om Yudo kan, saya tanya-tanya, akhirnya ya udah dikabarkan bahwa ini yang harus diganti, ini yang harus diganti, akhirnya ya udah. Saya ngikut, saat ini Om Yudo datang langsung kita minta tolong untuk tolong digantikan. Oke, Absoners. Di motornya Om Bayu ini kita akan pasang suspensi depan dan belakang. Untuk bagian depannya kita ada front fork upgrade kit dari YSS, dan dari belakang tentunya ada G-Series. Ada Risman ya. Nah, Risman ini tolong dibantu untuk bongkar belakangnya dan Bob yang depannya. Di sini kita akan coba sharing sama teman-teman tata cara yang benar saat kita melakukan pemasangan shockbreaker belakang maupun depan ya. Nah, ini saat pemasangan, ini ada satu hal yang harus diperhatikan. Saat kita memasang bautnya, saat baut atas dipasang itu, jadi shockbreaker itu kalau kita lihat itu ada busing karetnya. Ini tidak boleh terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang nanti ini ada anting itu ngejepit. Nanti kita perlihatkan kalau dipasang benar, shockbreaker itu masih bisa goyang-goyang, ada playnya, ada clearance-nya. Jadi dia harus bisa goyang seperti ini saat nanti sudah dikencangkan. Untuk kiri dan kanan. Nah, setelah dipasang, udah dipastikan baut-bautnya udah pas, nanti kita setel yang kita sebut dengan namanya preload. Nah, ini kalau bisa dilihat, coba digoyang-goyangin lagi. Ini shockbreaker kalau baut atas sudah kencang harus ada, nah ada spellingnya seperti ini. Andaikan tidak ada spelling sama sekali, berarti itu over tighten atau terlalu keras. Dicek lagi, takutnya antingnya ini terlalu kejepit. Itu nanti shockbreaker akan terasa keras, padahal yang salah bukan shockbreaker, tapi pemasangan. Pastikan antingnya itu tidak terlalu menjepit, tapi dia duduknya di karet ya. Selain dari X-Max, kami pun sempat memasang shockbreaker N-Max, di mana kita bertemu dengan komunitas yang berada di Lombok. Dari sini kita sharing tata cara pemasangan yang baik dan benar, dan mereka pun merespon dengan baik dengan kehadiran kita di Pulau Lombok. TDR ini hampir di semua motor saya ya. Ya karena ini produknya kan terjamin dari durabilitasnya, untuk pemakaian harian, balap, touring, semua terjamin lah. Nggak gampang jebol, nggak gampang trouble. Oke, Hypezoners, untuk kita lebih tahu apa sih yang kita peroleh saat kita mendapatkan kit dari YSS untuk front fork upgrade kit.
keistimewaan dari kit ini dibanding yang lain-lain ya, itu adalah WSS memiliki yang disebut dengan PD valve. PD valve ini nanti akan mensimulasi atau mereplika efek compression di shock breaker, gitu Om Bay ya. Jadi kalau shock breaker yang lain kan depan tuh nggak ada setelan kompresi. Kompresi itu adalah daya tahan pas kita lagi tekan ke bawah. Biasanya kan langsung jos jatuh aja kan. Nah ini akan ketahan. Nah ini harus dan wajib di setel karena di pabrik kita takutnya nggak sama kiri dan kanan, nanti terjadi pincang kompresi antara kiri dan kanan. Pertama-tama si PD valve-nya kita buat longgar dulu nih Om Bay. Dibikin longgar. Nih kalau kelihatan nih kan pernya goyang-goyang gini ya. Kita tempelin sampai bener-bener dia nyentuh, cuman pernya nggak goyang. Nah seperti ini kan udah nggak goyang, dia nggak bisa naik turun. Dari sini settingan pabrikan itu untuk mulai, karena kalau kita setting shock breaker itu kan satu orang sama yang lain nggak lah sama. Quality control lah ya. Bukan, ada yang suka keras, ada yang suka empuk, gimana keperluannya, ya kan? Nah kita kasih settingannya 2 putaran dulu, 2 putaran arah jarum jam. Jadi kita hitung 1, 2. Nanti kalau sekiranya nanti ini Om Bayu kerasa terlalu keras, nanti dibongkar lagi, apakah perlu diperkeras. Kalau diperkeras kita tambah lagi putaran, kalau terlalu keras kita longgarin. Nah selain dari itu, yang berperan di shock breaker itu adalah kalau anak-anak kan rebound nih. Nah rebound ini diciptakannya dengan menggunakan oli dengan kekentalan yang berbeda-beda. Di saat kita menggunakan oli yang kental itu menjadi slow rebound. Itu kalau biasanya kalau di track balap kayak gitu pakainya yang kental. Cuma kalau misalnya untuk di harian, terus kalau teman-teman main cross itu soalnya yang encer biar fast rebound. Jadi si ban itu kalau anak-anak road race kan seringnya baliknya lambat. Nah ini kebaliknya lebih cepat. Nah kalau untuk WSS ini Risman ya, ini kita isi dulu, isinya 205 ml. Nah ini harus dipastikan kiri dan kanan sama. Ini kita peragakan coba 205 ml untuk X-Max. Nah kalau Hypezoners nanti pasang di motor-motor yang lain, nanti ada tabel khususnya. Nanti dilihat dulu, jangan sampai entar kebanyakan atau kekurangan. Oke, nanti dimasukin. Nah, sambil Risman masukin ini ada satu tip. Pas kita keluarkan oli, itu kan olinya kotor. Kebanyakan teman-teman tuh ngebersihinnya gampang tuh pakai bensin. Bensin tuh berbahaya untuk sil-sil karet seperti ini. Jadi hindari, karena kalau pakai bensin kan dia jadi membesar tuh. Umur karet pendek. Jadi sebisa mungkin pakai non solvent kayak brake cleaner. Jadi nggak perlu dibongkar semua tuh. Kadang-kadang ada dibongkar semua, dibersihin. Untuk cepatnya kita pakai brake cleaner. Nah setelah 205 ml dimasukin, yang kita lakukan berikutnya adalah kita buang angin di bagian bottom. Ini akan diperagakan sama Risman nih. Nah ini jadi didorong, angkat. Satu tangan. Nah ini tahapan penting. Tahapan penting itu untuk buang angin itu, kita sesekali kita harus tutup bagian atasnya untuk kasih tekanan. Jadi biar oli itu seperti ini ditahan. Nah kan ada suara angin nih, berarti ini udara, kita tekan oli ini untuk masuk ke bottom. Ini dilakukan berulang-ulang sampai nanti akhirnya kerasa. Kalau udah kerasa, oh pasti angkat nih, keras, udah nggak ada angin palsunya. Dari situ baru kita antar rakit springnya. Nah saat kita rakit spring harus ada yang diperhatikan oleh Hypezoners. Kadang-kadang atasnya mana, bawahnya mana. Kalau untuk di WSS ini sebenarnya simple. Kita mendapatkan dua pair. Pairnya itu kadang-kadang ada yang progresif, ada yang linear. Untuk X-Max ini yang digunakan adalah yang linear. Nanti bagian yang di atas itu, kalau WSS itu di bagian atas itu ada kode spring. Nah kode spring ini jangan sampai kebalik, ditaruhnya di bagian atas. Setelah di atas, karena X-Max itu ada tensionnya, nanti baru kita pasang atas. Di dalam sini berikutnya baru kita pasang tutup cap yang berupa setelan untuk preload shock depan. Jadi dipasang dulu, udah aman? Oh ya, betul. Urutannya jangan sampai salah nih. Yang masuk pertama adalah PD valve. Jangan kebalik PD valve-nya ya. Pastikan pernya itu di bagian atas, jangan sampai kebalik seperti ini rusak. Oke, setelah itu kita masukin springnya. Ya, di atas, ini pastikan di atas, jangan kebalik. Ini juga untuk X-Max nih, nggak semua motor ada seperti ini. Jangan kebalik. Nggak pakai yang ini, modelnya yang gini. Nah, pastikan jangan kebalik, jangan seperti ini. Karena ini ada spacernya itu, nanti dia akan masuk
di sini ya. Aman? Oke, kita tinggal pasang, tutup preloadnya. Nah, dari sini nanti dilakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya lagi, baru kita install. Nanti kita pastiin untuk preloadnya pas atau enggaknya. Dari sini nanti kita belajar nih, nyeting shock belakang tuh seperti apa sih. Bukan hal yang ribet, ternyata simple. Simple. Oke Om Bay, ini motor shock breakernya ini dilengkapi dengan preload. Preload itu adalah beban awal yang kita harus kasih di per nih, ya. Untuk setelannya sebenarnya ini ada kunci penahan. Ini dibuka dulu, dilonggarin, biar nanti setelannya bisa diputar-putar. Hitungannya begini nih. Ya, kalau kita bingung-bingung, cara gampangnya itu kita ukur. Ini kan ada as nih. Kayak nggak masalah. Nih ada asnya. Asnya itu ada panjangnya. Kita ukur. Rata-rata itu panjangnya 10 cm. Oke. Nah, saat nanti Om Bayu misalnya lagi naik motor, kadang-kadang kan mau boncengan atau mau misalnya bawa barang di bagasi, itu nanti si Om Bayu naik ke atas, nanti diukur. Kalau saya biasa suka ngukur dari titik manapun, misalnya dari ujung atas sini ke ujung bawah sini, ini kan kita dapat 37. Nah, 37 itu ini turunnya 20%, karena ini panjangnya 10 cm. Jadi 10 cm kalau turun 20% berarti turunnya 2 cm itu kan. Berarti ini dari atas sampai ke bawah 36,5 nih. Kurangi 2 cm. Berarti 34,5. Jatuhnya itu pas dengan semua beban itu maksimal di 34,5 cm. Nah, nanti ini kalau misalnya ternyata pas udah didudukin, oh dia terlalu amblas. Ini tinggal diputar, ditambahin. Nah, nanti diputar kiri dan kanan, pasti nanti kita ukur nih jarak ini nih. Jangan sampai nanti yang satu lebih dalam atau yang satu lebih renggang. Nanti diukur misalnya di sini di 6 mili, sama-sama 6 mili. Nah, nanti kalau lagi boncengan, bonceng yang gendut atau nanti bawa barang, ini harus selalu di setel biar dia nggak bottoming, nanti akan terasa lebih nyaman lah. Oke, nanti kita coba peragakan. Kita coba peragain ya, Bob. Ini teman-teman kalau nanti mau nyeting preload untuk belakang, naik di atas motor dengan semua bebannya di atas motor, lalu minta bantu satu orang. Om Bayu kakinya naik dua-duanya ke atas, jangan direm. Nah, sebelum diukur, kita tekan-tekan dulu. Setelah ditekan-tekan, kita ukur panjangnya dari titik ukur atas sampai bawah. Kita dapat di sini 34. Sedangkan tadi kalau kita ngomong-ngomong dengan preload 20% itu 34,5 mm. Berarti 34 kurang setengah mili, dengan setengah senti. Setengah senti ini kita tambah dengan memutar setelan preload yang di belakang untuk kiri dan kanan. Oke, Om Bayu turun dulu, standar dulu lagi. Ya tadi kayak tadi Om, tadi udah kukur tuh. Kukurnya 34. Pas keukur pas lagi Om Bayu lagi di atas. Karena 34 dia kurang keras nih preloadnya. Kita tambah. Nah, tambahnya kalau longgar banget bisa pakai tangan, kalau nggak dibantu sama alat yang udah disiapin sama ISS, tinggal diputar kalau keras. Cuma kalau nggak keras cukup pakai tangan. Setelah di setel kita ukur. Misalnya panjangnya ini ya. Di sini kita dapat berapa ini? 8 mili kurang lebih. Nah, kiri sama kanan harus pasti sama 8 mili. Ya. Nah, kalau kiri kanan udah sama, nanti Om Bayu naik lagi sekarang. Bob pegang lagi, Bob. Nanti kita ukur ini udah bener belum 34,5. Kalau 34,5 udah dapat, udah selesai. Siap. Jangan direm. Oke, kaki naik. Goyang-goyang dulu. Oke, jangan goyang-goyang terus. Dari sini kita dapat 34,4. Berarti kurang 1 mili. Diulang lagi. Sekali lagi. Tadi kurang 1 mili. Nah, kurang 1 mili. Oke, naik lagi Om.
Oke, kaki naik, jangan direm. Goyang-goyang lagi. Kita ukur 34,5 itu target dari preloadnya. Kalau misalnya udah dapat seperti ini, turun lagi Om Bayu. Saat kita di atas motor itu kadang-kadang ada yang namanya vibrasi. Tadi kan ada kunci L-nya nih. Yang mana nih? Ah, sebelah sini. Nih kunci L-nya nggak usah kenceng-kenceng banget. Yang penting kita kencengin pakai tangan seadanya untuk menjaga biar dia nggak berubah gitu. Udah, simpel kayak gitu. Siap. Oke, kalau misalnya bingung, tanya-tanya via Instagram, langsung ke THPZ TV boleh. Atau kalau mau teman-teman mau nonton yang lebih detail lagi, ada videonya di kolom deskripsi. Hype Zoners bisa lihat langsung di sana. Sah, front fork upgraded by YSS. Just. Untuk mengetahui secara lengkap dan jelas tentang produk YSS Suspension, kalian bisa lihat di www.oneteamstore.com dan jaringan One Team Network di seluruh Indonesia. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Gaspol!